Bismillahirrahmanirrahim. Fatihna Allah yaghfirud dzunub wa yasturul 'uyub, yuslih umural muslimin wa yakfina wa iyyakum syarral taghin, syarral baghin, syarral hasidin, syarral mustakbirin, yarhamul muslimin wa yufarrij 'alal muslimin wa an yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda wa yakhtim lana bil husna wa yaj'alna wa iyyakum fi mustaqarri rahmatihi ma'al lutfi wal 'afiyah 'ala ma nawa أصلحنا الصالحون على ما نوينا في هذه الجلسة وعلى ما نوى من شيخنا معلمينا على ما نوى مؤلف هذا الكتاب على ما نوى سيد الوالد أبو سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. An'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bijahil nabi wal ali wa sahbihi amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi bi 'ulumihi bi 'ulumikum bi 'ulumi syekhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nadaratu an a'takif fi hadzal masjid ma dumtu fi. Sahaja aku bernadar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Alhamdulillah. Seterusnya masih masalah syurut sihhatis shaum, syarat sah puasa. Semalam kita ulang dikit. Al-Islamu, pertama syarat sah puasa adalah Islam. Bila kada Islam kada sah. Seterusnya wal aqlu, harus berakal orangnya. Bila kada berakal kada sah puasa. Wan naqa minal haidhi wan nifas, nang puasa jiwa orangnya harus suci dari haid dan nifas. Harus suci dari haid dan nifas. Ini tolong diperhatikan bibinian di rumah, haid khususnya atau nifas itu kada mesti patokannya hari. Orang bahari kadang patokannya, contoh kayak nifas mesti 40 hari dan itu kada. Sebelum 40 kada puasa. Ada lah. Jadi haid dan nifas ini khusus gasan bibinian. Kita lelakian kada haid kada nifas, tapi sebagai kepala rumah tangga kita wajib memberitahu kalau nang di rumah kita kada paham, karena kita adalah ra'in. Ra'in pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan ditanya tentang siapa yang dipimpinnya. Kita lelakian ya pemimpin rumah tangga minimal, yang sudah berkeluarga, ada bini di rumah, ada anak bibinian di rumah, cek bisalah ini masalah haid tuh. Banyak bibinian-binian yang kada sadar dan kada paham tentang itu, padahal itu kewajiban yang mestinya tahu. Contoh ada bibinian misal bila kada 40 hari kada mandi wajib karena imbah beranak, padahal kada mesti. Kami ada bisi keluarga nifas itu kada sampai sebulan, bahkan 25 hari suci. Kalau nunggu 40, 15 hari kada sembahyang.
15 hari, satu hari 5 waktu, 5 kali 15, banyak tuh ditinggal sembahyang. Harapan hendak masuk surga, naudzubillah. Tetap Allah salahkan, kenapa? Karena jahalah, bodoh dia kadang belajar, karena kejahilannya, bukan karena keteledoran, kejahilan. Kada kawa kena di akhirat balasan ulun kada tahu pang ya Allah hai, kada kawa. Sudah dikirim ya Allah nabi dan rasul, sudah dikirim nabi, sudah dikirim rasul, sudah rasulnya wafat, dikirimi lagi orang-orang pengganti mereka, yaitu warasatul anbiya. Siapa? Al ulama. Dikirim. Waktu jauh ya Allah hai, kada sampat nuntut ilmu itu, kada kawa tetap kita harus cari. Jadi alhamdulillah di wadah kita banyak aja ya lah, tinggal kitanya mau atau kada. Untung orang nang kawa belajar, untung orang nang kawa hadir, dan beruntung orang nang kawa menyempatkan diri belajar ilmu nang diwajibkan, yaitu ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara nang diwajibkan nih ilmu nang kayak ini nih, ilmu syariat Nabi Muhammad. Lengkap-lengkap dulu bersyariat, hanya naik bertarikat, terus tembus ke hakikat, amalkan nang 3 itu, maka ketemulah kena dengan yang namanya makrifat. Bisa bahas itu kita lah. Syariat kita belajar, habis syariat apa sudah paham, haid berapa hari bibinian, kayak kalau darahnya warnanya kuning, kalau darahnya coklat, kalau mennya misal kayak ini, berhentinya sini, keluar pulang itu, kayak apa menghadapinya, mesti paham itu. Kalau sudah pandai hakikat masalah haid kada paham itu, kayak apa ya lah, kayak gembel bersenjata modelnya. Menyambung. Ini dulu kita bawa banyak di sini. Haid paham. Karena ada sebagian orang hanya semalam ada yang bertakun gitu. Berarti kayak wajar sembahyangku yang dahulu. Inya nih bibinian ada haid, binian haid. Habis haid tuh keluar darahnya kan habang. Habis itu ampih keluar darah, padahal baru 3 hari. Hari keempat kada keluar, hari kelima kada keluar, ke-6, ke-7, ke-8 kada keluar, 9, 10, 11 kada keluar, hari ke-12 keluar tapi darahnya coklat. Itu darah apa tuh? Haid lah, haid. Ujarnya dulu kada, dulu mandi aja dah, suci. Tuh. Kira darah haid itu habang aja kah? Ada lah. Kadang harus diketahui dengan bibinian itu mesti ambil apa tuh, itu mana tisu. Nah, di bibinian tuh dilajari mencek darah haid. Kalau mohon maaf nih, kalau di selawar dalam kadada ini nih bisa dipakai. Jadi mohon maaf, bibinian disuruh badungkong, badangkak, lalu ini ditempel, mohon maaf di kemaluan, tempel kayak itu aja, tek, periksa, adalah bercak lah. Oh ada haid masih. Mungkin pacul sempak lihat kadada suci dah, mandi berhubungan situ, sembahyang situ ada sah. Kalau memang kaidahnya masih ada nih ya, itulah. Karena panjang kita bahas ini, karena ini sudah, ini hanya syarat sah puasa tadi, bahwa haid dan nifas itu dipastikan lagi bidur-bidur faham orang-orang di rumah kita, karena banyak yang ada paham masalah ini. Kalau kita kada kawa malajari, suruhnya hadir belajar ke majelis, suruhnya cari guru belajar masalah, khususnya masalah haid dan nifas, karena itu pribadinya. Dan jarang ada guru, ustadz, kiai bahas masalah haid nifas itu komplit, jarang, karena itu lain akun sidin. Ulun ada guru, alumni sama sana di Jawa sana, ujar sidin masalah nifas, haid dan nifas, aku tuh kada terlalu detil. Kalau kalian mau lebih detil, kalian ngajarin ke anak istri, kalian bisa datang ke istri saya.
Ustazah Najla binti Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Dia lebih detail, lebih paham dan lebih mengerti dengan apa yang diproblemkan masalah haid dan nifas, karena banyak permasalahan di situ. Ada hingga keluar atau kadaknya, ada kebanyakan orang buka selawar dalam lihati kadada suci kayak itu aja sudah. Padahal bisa itu darah kotoran bercak nempel masih di dinding kemaluan, maaf, itu bisa dicek dengan tisu atau kain atau kapas. Kalau orang bahari bikutnin mulsakin, dengan kutun kapas yang ditempel. Itu aturannya. Wal ilmu bi kaunil waqti qabila. Syarat sah juga semalam sudah ini. Kita puasa itu mesti paham waktunya, apabila mulai dan apabila akhir, apabila start, apabila finish, apabila awal puasa, apabila akhir puasa. Sudah dibahas. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Itu patokannya. Bila fajar shadiq sudah timbul, maka sudah mulai kita puasa. Kalau matahari sudah terbenam, maka boleh kita berbuka. Itu aja kesimpulannya. Syarat sah puasa ini sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Adapun semalam masalah permulaan puasa yang kita bahas juga semalam, ujar Nabi sumu li ru'yatih, puasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Paham itu kan? Kita disuruh Nabi puasa ketika kita melihat hilal. Kalau kita berdiam di sini aja kita kadang-kala lihat itu, karena terdinding dan terhalang oleh permukiman, pepohonan. Nangkawa ini di atas gunung atau di pinggir lautan. Kita di sini hingga mendengar kabar orang nang menyaksikan. Orang nang di atas gunung pakai teropong atau di pinggir laut sama pakai teropong, mereka melihat si hilal tadi, apakah timbul atau kada. Kalau timbul juga berapa derajat. Nah, itu kita disuruh oleh syariat kita secara umum untuk berpuasa ketika kita mendapat kabar bahwa hilal telah terlihat. Siapa yang mengabari? Orang yang mautsuq fiddin, orang yang dapat dipercaya dalam segi agama. Siapa mereka? Ya, mereka orang-orang yang adil, plus mereka ini orang yang ditugaskan oleh pemerintah setempat. Sama kayak amil, kurang lebih kayak amil. Amil kalau ada SK dari pemerintah, amilnya amil ilegal. Bolehlah kita mengolah amil badan amil seorang, kada boleh. Kalau kita berjakat ke situ, kena nih bulan Ramadan, sah lah, kada sah. Maka jarbuhannya tuh amil karena kada diangkat oleh pemerintah. Masalah ini pemerintah ala sabilil umum. Tapi kalau ala sabilil khusus, ada seseorang yang melihat hilal. Maaf, misal pribadi ulun melihat hilal, lalu pribadi ulun melihat hilal, ulun pribadi wajib puasa. Dan ketika ulun memadahkan lawan pian kada usah mengumpati ulun, karena ulun lain orang disuruh oleh pemerintah. Adalah nang itu banyak nyuruh anak buahnya, nyuruh jamaahnya, nyuruh pengikutnya untuk puasa mengiringi inya, padahal inya ini kada berwenang untuk itu. Kada bijaknya lah. Jadi kayak itu sudah kita bahas semalam. Iringi orang banyak, nang bujur-bujur legal. Kita hendak berzakat, zakatnya zakat fitrah, hendak berzakat ke amil, mendatangi ke masjid sini nih, ada amilnya dan itu ada SK-nya. Tapi kalau ada di gang misal, di gang mana kayak itu ada gang, ada juga amil misal, kada disuruh tuh, kada ada SK-nya, jangan berfitrah ke situ. Sama ketika kita mengikuti orang yang ngaku lihat hilal, lihat orangnya, walaupun inya ini mautsuq fiddin, orangnya kau dipercaya, tapi inya ini adalah rekomendasi dari pemerintah setempat. Bahkan inya pun kada jadi naik saksi, malah kada jadi naik saksi.
Kalau kita lihat kayak orang sidang isbat di TV One biasanya, misal ada di Sidoarjo melihat, inya yang di sana itu pasti diwawancara dulu, dipanggil, disumpah, macam-macam, disumpah, dicari buktinya. Itulah intinya, jangan malalain lah, jangan malalain, ngiringi orang banyak aja. Ada mungkin umat Nabi itu sasat beraramian, maksudnya banyak nasat mungkin. Domba itu yang dimakan serigala itu yang terpisah dari jamaahnya. Nabi, alaikum bisawadil a'zam min ummati, selalulah kalian berada di golongan terbanyak dari umatku. Mestinya kayak itu aja bang. Jadi amun pian, misal pian saran ulun aja bang, amun pian melihat hilal kena, pian melihat hilal, jangan bawa-bawaan. Dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram itu nya wajib puasa sorangan dan kada boleh bawa-bawaan. Boleh kalau ini kan ada tugas, intinya kada ada wewenang. Terus kita lah sunanus saumi, sunnah ketika berpuasa. Kasiratun, sangat banyak kesunahan yang disuruh oleh Nabi ketika kita berpuasa. Di antaranya ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Ta'jilul fitri, ujar kita lakasi berbuka dalam artian idza tayaqqanal ghurub, ketika kita sudah yakin bahwa matahari sudah terbenam. Jadi kita yakin maghrib sudah gini, yakin matahari tinggalam sudah, maka cepati buka, jangan bertele-tele. Weh, jar orang rumah, misal pian misal di kiau bini, ayo abahnya bukaan cepat. Oh, santai aja, tahan ya, aku masih kadanya kayak itu pernah. Lain masalah itu, lain masalah tahan atau kada tahan, apalagi ya le bukaan lain aja, jam. Oh, aku ngini ya sampai jam 12 malam gini tahan aku puasa aja. Kada masalah ngitunya, masalahnya kita mengamalkan apa ujar Nabi Muhammad, cepat berbuka ketika yakin matahari sudah tenggelam. Itu sunnah. Kalau bisa setiap sunnah yang kita gawe ini, kalau bisa setiap sunnah yang kita gawe itu kalau bisa kita hayal-hayal, kita ingatakan dalam pikiran kita, oh ini sunnah Nabiku Nabi Muhammad, oh ini sunnah kekasihku Nabi Muhammad, oh ini sunnah Rasulullah. Jadi ingat lawan Nabi gitu, ingat lawan Nabi, sambat dalam hati aja ingatakan, oh ini sunnah Nabiku Nabi Muhammad, oh ini sunnah Rasulullah, oh ini sunnah kekasihku Rasulullah, ini sunnahnya Nabi Muhammad. Ingatin itu setiap kali menggawi sunnah. Lo kami malah ekstrim lagi, Abuya nyuruh. Apa kata Abuya? Setiap ente ngerjain sunnah min sunani Rasulillah, fadkur annaha min sunani. Ingat, pertama itu sunnah Nabimu Nabi Muhammad. Yang kedua, fa'ti alaihi bid dalil mastata'ta. Kau harus datangkan dalil dari kesunahan tersebut semampumu. Contoh, oh hendak sembahyang ini sunnah berminyak harum kan, diantaranya tuh sudah berminyak harum, ambil minyak harum misal, lalu ini sunnah Nabi Muhammad dan berminyak harum, apa dalilnya? Nah itu kami disuruh tuh cari dalilnya. Oh, dalil minyak harum, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, at-tib wan nisa was salah wa ju'ilat qurratu 'aini fis salah. Itu dalil tuh, Nabi senang minyak harum. Misalnya lagi siwak, hendak sembahyang sunnah bersiwak. Oh ini sunnah Nabiku Nabi Muhammad. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli wudu wa fi riwayatin ukhra 'inda kulli salat. Jadi semuaan
ada dalil kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, cukup kita suah dengar dari guru, dari ustadz, dari kiai, dari orang yang paham bahwa itu sunnah Nabi. Lalu ketika kita mengamalkan, maka ingatkan ini adalah sunnah Nabi Muhammad. Ketika itu terus pikiran kita ketika mengerjakan sunnah, ini orang mati karena diilangi Nabi sebelum wafatnya. Kenapa? Karena sehari-harinya selalu menyambat nama Nabi Muhammad, selalu ingat dengan Nabi. Bukan hanya mulutnya yang bersalawat, tapi pikirannya ketika mengerjakan sesuatu ingat dengan orang yang dulu pernah mengerjakan hal ini. Gara-gara beliau dulu mengerjakan, makanya hal ini jadi mulia. Dulu Hajar Aswad itu ada mulia, cuma karena Nabi SAW mencium itu, maka Sayyidina Umar mengiringi juga. Kita pun mengiringi juga. Apalah artinya Hajar Aswad? Batu. Mayanfa' wala yadur. Ya Sayyidina Umar, ya Hajar al-Aswad, anta la tanfa' wa la tadur, laula anna Rasulullah yashummak ma yashummuk. Hei Hajar Aswad, ikam ni batu warak, kada bermakna, manfaat kada, mudarat kada. Tidak ada artinya bagiku. Kecuali kenapa kau begitu berarti bagiku? Kecuali karena bukan Nabi Muhammad pernah menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Jadi gara-gara Nabi SAW menggawi, akhirnya itu jadi mulia gitu. Nah, lalu kita gawi juga, ingatkan dulu siapa orang yang permulaan menggawi. Di antaranya nih, ta'jilul fitri, ketika kita berbuka puasa, capati berbuka, jangan berlambat-lambat. Kainah lu jar, 10 menit lagi aku tahan ya, aku bukan mau taruh sabar dulu bukaan, aku tahan ya, tenang ha. Jangan dihabisin tapi lah tinggali aku. Jurang apa ikam dedai mau buka Facebook marah? Jangan. Buka dulu capati. Kayak kakanakannya lah. Lihat kakanakan tuh puasa. Mak, bah udah dibukaan. Belum lagi, 2 menit lagi. Mau lihat makanan tuh kakanakan buka. Mestinya kayak itu. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa yusannu an yaqula ba'dahu, dan disunnahkan mengata setelah berbuka. Sudah kita bahas ini sunnah membaca doa imbah berbuka, itu sunnah juga tuh diantaranya. Sunnah mencapati, menyegerakan, dan sunnah membaca doa setelah berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dhahabadh-dhama wabtallatil 'uruq thabatal ajr insyaallah. Doa buka puasa, doa setelah berbuka puasa, sunnah juga gitu. Ingatkan ini Nabi nang nyuruh, ini gawian Nabiku Muhammad, gawian Nabi Muhammad. Jadi ingat terus tuh lawan Nabi Muhammad. Allah, sepeda motor misal, berkendaraan disuruh lo Nabi baca doa. Iyalah, Nabi nyuruh baca doa. Apa ujar Nabi? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah, bismillah sampai akhir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu senyum sedikit, itu sanad musalsalnya daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz ke tabi'in, ke guru sampai ke pian barataan. Malam ini diijazahkan sanad membaca doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Senyum dikit, senyum. Karena Nabi Muhammad senyum. Meriwayatkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, radifu Rasulillah, orang yang dibonceng Nabi Muhammad. Sayyidina Mu'adz pun meriwayatkan hadis itu senyum kepada tabi'in, tabi'in pun senyum kepada tabi'in sampai kepian malam hari ini.
Ulun dapat dari Habib Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf, plus dari abunya juga ada Habib Ahmad Naufal bin Abdul Al-Kaf, dari guru beliau Sayyidina Imam Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dari guru beliau Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, dari guru beliau Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, terus ke atas sampai Mu'ad bin Jabal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang terima ijazah doa musafir, siapa yang baca itu Allah wakilkan untuknya 2 malaikat yang mengawalnya kemanapun ia pergi kecuali ke WC. Bagus setelah baca tuh menyaman tuh pian bila misal tulak bermobil sekeluarga. Kalau kada hafal doa itu ya tulis tempel di dashboard, tempel sopir nih ambil nyopir atau apalah, atau jadi penumpang aja kan, sudah jalan, syaratnya jalan dulu lah, mobilnya jalan, kendaraannya jalan, sepeda motornya udah jalan dikit, nah, lalu tutupi kaca, tutupi, lalu baca doa dari itu. Sikum mimpin, jangan bersisikulan, ikam aja, jangan. Aturannya kayak itu. Kami tuh kayak itu dulu disuruh mengantar abahnya Abuya, Habib Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf Cidara, seminggu 2 kali. Sukabumi rumah sakit, setiap kali mobilnya baru jalan itu kaca ditutup, MP3 dihalusi, volumenya dihabisi dulu, lalu Habib Abdullah baca doa tadi itu Bismillahirrahmanirrahim, lalu diiringi oleh kami kami menempati Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi sakhkhara lana, terus sampai habis. Itu doa bagus banget. Nabi melajari kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal numpang berbuat lawan Nabi Muhammad. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, jadilah capati buka sesegera mungkin. Kayak tadi 6 puasa tadi, sebenarnya tadi puasa ngeng ajan langsung buka, ambil kurma, tamar, rutob sebiji 2, 3, minum banyu manis-manis sedikit atau pakai semangka, bagus. Itu kena sunnah tuh. Al-iftar ala tamar, seterusnya lah kita baca dah. Al-iftar ala tamri, dan berbuka disunnahkan pakai tamar. Kenapa pakai tamar? Ada pakai limpaso, apa? Ada pakai mingkudu, ada pakai langsak, ada pakai rambutan, ada pakai apa lagi? Durian. Oh, buka puasa pakai durian, kacau. Al-iftar ala tamri, berbuka puasa lawan tamar. Kenapa makan tamar tuh? Dan yang lebih hebat lagi ar-rutab. Sini disebutkan wa afdal minat tamar ar-rutab. Afdal lagi dari tamar adalah rutab. Kenapa? Kayak ini sejarahnya. Ketika kita puasa, pasti kita ini lesu kan? Modelnya tuh tenaga ya kurang kan? Tenaga kurang kan? Ada orang puasa kuat kayak udah ada mungkin. Orang puasa tuh loyo, lesu bawaannya, letoy bawaannya, dibuai bakalahi kayak ada hakun, kayak naik kamu nambah bakalahi nambah yang buka puasa kayak malam bakalahi ya, mulai ini aku kada kawah lo, justru bertinju kada kawah, ya orang puasa, lemah urat ya, padahal urat tuh kada denang keras, sebagian keras urat, para kawah pun aja lemah uratnya, mana ada orang urat tuh keras, sebagian melihat orang nang karas urat ada Brutus saja nang kuat musuhnya Popeye itu kada karas uratnya, lama uratnya ya. Iya, ulun tetap mendengar orang ngucap assalamu apa urat dia. Dalam hati ulun mana ada orang semua karas urat tu lah, ada. Sama kayak semalam gila babi ya, mana ada gila babi, mana rajin gila tu anjing. Orang bahari ulah kata-kata ada paham ya. Kita puasa itu biasanya ya intinya lesu lah orang puasa itu kan, tenaga kurang, zat besi kada ada masukan,
apalagi itu protein kada kena hari seharian, jadi wajar lesu kayak itu, kada puasa. Lalu disuruh oleh Nabi Muhammad kita berbuka dengan tamar, kurma, rutob dan sejenisnya, tapi yang paling afdal itu rutob. Kenapa? Karena menurut penelitian bahwa kurma, rutob dan sejenisnya di situ ada besi, zat besi, yang ketika dikonsumsi itu lebih menyerap cepat untuk tubuh kita. Sari'ul ghidha, cepat awak kita ini menyerap tenaga yang ada di kurma tadi, apalagi rutob. Makanya Siti Maryam beranak tuh yang disuruh wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhl litusaqit alaiki ruqaban janiyah. Hei Maryam, kamu nih beranak, kamu nih lapar hendak makan, tuh goyang pohon kurma itu, pangkalnya, akarnya garak, digoyang oleh Siti Maryam, pohon kurma deg guguran, akhirnya rutob. Tusaqit alaika ruqaban, tusaqit alaiki ruqaban janiyah. Maka buah kurma rutob akan berjatuhan. Allah memilihkan makanan terbaik untuk Maryam ketika habis melahirkan adalah buah yang terbaik, vitamin, zat besi yang terhebat di alam semesta ini untuk si Maryam yang lagi lesu, lemah, yang beranak. Buah apa? Buah rutob. Kada ada rutob pada kita, kurma nak ada. Hendak rutob di Arab sana, yang separuh masak, separuh mentah, itu rutob tuh. Udah kita harapan ada, aku jangan makan rutob terus tak masak di jalan, kecuali pakai pintu Doraemon. Nah, percaya pintu Doraemon tadi diam sehari gitu, masak dah ada betah. Mulai Makkah sini membawa apabila sampai sehari, transitnya balong lagi, di bandaranya belum, di jalannya belum, mulai Banjar ke sini aja setengah hari parah. Apalagi macam-macam lah, intinya kada sampai. Rutob tuh dimakan banyak di negeri timur sana. Jadi makanan terbaik Allah pilihkan untuk kita pula, orang yang berpuasa, umat Nabi Muhammad, Nabi, supaya Nabi ini kada hendak umatnya gara-gara puasa karena ibadahnya lemah, tarawihnya letoy, beribadah malam kada kawal lagi, uyuh mana puasa tadi, supaya awaknya lagi fit lagi, strong lagi. Jadi disuruh oleh Nabi makan buah rutob, kurma. Apalagi dibarengi dengan diantaranya makanan yang pernah dimakan oleh Nabi, al-bitikh. Bitikh itu semangka. Kurma ketemu semangka itu zat besinya jadi strong, bagus. Jadi nggak percaya, coba makan karena buka puasa, bulan puasa tuh buka puasa, makan rutob, kurma, 3 biji lah, anggap sebiji aja, masih kurang karena lain rutob, kurma pun kita 3 lah, anggap 3 biji, jangan nang kering banget gitu, nang kayak kulit kering, lain nang masih nyaman, ya ada duitnya entah nyaman lah makan, ini nikmati juga harta tuh, jangan terlalu disimpan, makan itu bagus tuh, ketemu lawan semangka, diminum lawan nang manis-manis, itu menumbuhkan tenaga yang super kuat. Apalagi yang dia malakan tiap hari, kurma ketemu dengan, ya kalau Nabi pernah makan bitikh, semangka. Kenapa? Karena di situ ada vitamin C, kayak ya apa tuh lah, pokoknya cari yang vitamin C, bisa burtukol, bisa pakai jeruk, bisa pakai madu. Makanya minuman Nabi madu, makanannya kurma. Soalnya kita dengar Nabi itu loyo, kadada, walaupun kadang jarang makan nasi. Ada riset, ada orang sebulan kadang makan nasi, makanannya rutob, kurma, madu. Nggak kayak itu aja, tapi sehat, kuat. Ada kita cari itu kanyang. Loh, ada kanyang kada pokoknya, kayak apa caranya? Nyari kanyang aja. Lain, kanyang justru memudaratkan. Kanyang, abahnya Abuya dulu, dan abah Kai Maula Palembang. Biasanya ulun baca ratib, membaca itu. Tsumma ila ruh Sayyidina Imam Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf, itu sehari makan 3 butir kurma. Dalam manakib beliau 2 tahun
itu makan kurma siang 3 biji plus air zam-zam, itu aja. Kurma zam-zam berapa? 2 tahun. Sangguplah kita. Waktu Sidin belajar itu di Mekah dan ke Tarim sana, lawan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, Sahibul Maulid, makannya kurma zam-zam. Namun kita sekada hidup kurus kayaknya. Mungkin nasi, rawon, soto, sop, macam-macam dimakannya. Punya nasi namun kita, ada orang kada. Alhamdulillah, jadi berbuka alhamdulillah pakai kurma. Ini kalau diamalkan dan ini sunnah. Tapi yang lebih penting lagi, kita ingatkan bahwa kita berbuka dengan sesuatu yang disukai oleh Nabi. Ini adalah pekerjaannya Nabi Muhammad, ini adalah gawiannya Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita buka dengan kurma, otak kita nyambung lawan Nabi Muhammad. Segala sesuatunya nyambung lawan Nabi. Keluar rumah, batis kiri, ini gawiannya Nabi Muhammad. Perut sandal, batis kanan, berdahulu ingat lagi, ini gawiannya Nabi Muhammad. Naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi, ini gawiannya Nabi Muhammad. Semua Nabi Muhammad. Mati, mulai kada bertemu Nabi. Buring, mulai kada mimpi Nabi. Di akhirat, mulai kada lawan Nabi. Mudah-mudahan kawak menggawi ini sunnah-sunnah puasa khususnya, apalagi ini kita hendak puasaan. Mudah-mudahan dengan tagawi sunnah-sunnah puasa menambahkan daripada pahala puasa kita, sehingga menjadikan Allah dan Rasulnya senang, suka, cinta lawan kita. Insya Allah Allah berikan kita ilmu dan manfaat sehingga kawak mengamalkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sambung, mudah-mudahan berumur panjang barataan, sehat walafiat, taat dalam ibadah kepada Allah, mengamalkan amalannya Nabi Muhammad, setelah panjang umur mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa may kashfa mushkilati ala al-sirr wal khafiyat wa min asbab qawmin nabiyyin wa mursalin wa ala malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan, rizqan wasi'an halalan thayyiban, ghairi ta'awwala wa salatu wal afiyah la ta'adzibna alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.